Halo Bapak Ibu, kembali lagi. Jadi di video ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara publikasi artikel tanpa mengikuti workflow. Jadi maksudnya adalah, jadi setiap author itu mensubmit artikel, jadi artikel tersebut langsung diproses tanpa melalui tahapan reviewer, copy editing, dan tahapan-tahapan lainnya. Jadi maksudnya itu sama seperti eh, artikelnya disubmit, kemudian langsung publish gitu ya. Jadi kita lompat aja, di skip aja tahapan reviewer, dan tahapan-tahapan lainnya. Itu di skip mungkin itu kalau tidak Bapak Ibu ingin artikel itu memang harus benar-benar di publish ya. Nah, jadi ada juga artikel itu memang betul-betul mengikuti workflow, yaitu melalui tahapan cek plagiat dulu, melalui tahapan editor, kemudian editor mengirim ke reviewer, kemudian reviewer mereview artikel-artikelnya, mungkin ada revisi atau lanjut ke tahapan berikutnya. Kalau ada revisi, akan direvisi lagi, dikembalikan lagi artikelnya ke eh, author, akan dikembalikan ke author dan author merevisi lagi, kemudian dikembalikan lagi ke eh, reviewer atau ke editor, nanti editor meneruskan lagi ke reviewer, nanti direview lagi dan begitu seterusnya. Jadi memang mengikuti eh, workflow-nya. Jadi di video ini kita akan coba belajar dulu bagaimana publikasi artikel itu tanpa mengikuti workflow. Jadi artikel itu di submit langsung dipublish ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi kita udah punya dua artikel ya di video sebelumnya. Ini ada dua artikel ya. Nah, jadi langsung aja kita publish ini artikel. Jadi tanpa mengikuti workflow-nya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di arsip ya. Nah, di sini. Oke, semua artikel itu masuk ke arsip ini. Oke, kemudian ini misalnya artikel yang pertama ini ya. Klik aja view. Ya, ini loginnya sebagai admin ya Bapak Ibu, login sebagai admin. Kemudian, nah di sini dia tanpa mengikuti submission, reviewer, copy editing, production, ya eh, artikelnya tetap melalui tahapan ini juga ya masuknya, tapi tanpa diproses oleh reviewer, copy editing dan yang lainnya. Nah, langsung aja kita publish ya. Escape ya. Nah, ini nggak perlu di send for reviewer, langsung aja terima dan skip review ya. Ini kalau artikel di reject ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada artikel yang masuk kemudian ingin di reject, jadi nggak diterima artikelnya, nih langsung aja di reject. Mungkin setelah dicek ke plagiatnya itu plagiatnya mungkin tidak sesuai ketentuan atau mungkin artikelnya tidak sesuai dengan scope dari jurnalnya, mungkin di reject atau nggak mau menerima artikel ini, di reject aja. Atau kalaupun ada artikelnya itu perlu direvisi, mungkin di revisi dulu ya artikelnya. Jadi sekarang Bapak Ibu fokus dulu ke uh, submit ke publikasi artikel tanpa melalui workflow. Oke, ini diterima dan skip review. Nah, gitu aja. Nah, maka terima dan skip review ya. Nah, ini notif untuk author. Ada mau dikirim notif atau enggak? Ini di skip aja. Skip this email ya. Skip aja. Oke, kemudian record decision. Nah, nanti itu kalau muncul ini ya, Bapak Ibu. Ini saya cancel dulu. Ini tadi ya, ke ini accept dan skip review. Oke. Nah, ini kalau muncul notif ini, ya mungkin ada yang muncul, ada yang enggak, itu tergantung settingan dari jurnalnya. Nah, ini skip aja. Oke, ini tanpa dikirim. Oke, ini kalau ini mati, checklistnya di checklist, kemudian record decision. Record decision aja. Oke, nah ini langsung ya skip review. Nah, view submission ya. Pilih ini ya, Bapak Ibu. Di view submission, jangan ini. Kalau ini nanti akan dikembalikan lagi ke daftar artikel yang masuk. Ini view submission. Oke, kemudian send to production. Langsung aja send to production. Nah, tanpa melalui produk copy editing. Oke, ini skip aja. Oke, ini masuk ke tahapan copy editing.
Ini di next kan aja tanpa melalui tahapan copy editing. View submission lagi. Oke, ini udah masuk ke production. Oke, di langsung aja schedule for publication. Schedule for publication. Oke, nah ini mungkin nanti Bapak Ibu ingin cross check lagi ya artikelnya, mulai dari judulnya apa, kemudian mau dikasih subtitle ya mungkin ini dalam bentuk bahasa Inggris, ini bahasa Indonesianya, itu juga boleh. Nah, ini abstraknya mungkin ada yang perlu diperbaiki, nanti diperbaiki, kemudian masuk ke tahap kontributor. Mungkin Pak ada ketinggalan ya nama penulisnya, sehingga perlu ditambahkan atau nama penulisnya ada yang salah, tinggal diedit aja, seperti ini, diedit. Kemudian begitupun dengan penulis yang lainnya. Lanjut ke metadata. Oke, mungkin ada keywordnya mau ditambahkan, mungkinnya oke, 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 kemudian yes. Nah, anggap aja itu dulu ya keywordnya Bapak Ibu. Oke, save. Ya, kalau udah di save aja. Reference, mungkin ada penambahan daftar pustaka, perubahan, penambahan atau pengurangan atau yang lainnya. Ini ditambahkan aja atau dikurangi atau diperbaiki. Nah, kemudian gale. Gale ini yaitu adalah kita kita menyiapkan file PDF dari artikel yang siap untuk dipublish ya. Jadi bukan dalam bentuk dokumen lagi. Jadi tinggal di add galley aja. Kemudian di sini ada mungkin PDF. Mungkin ini artikelnya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ini boleh bahasanya. Bentar ya Bapak Ibu, add galley dulu. Kemudian ini PDF mungkin bahasanya PDF. Nah, atau di sini mau ditambahkan kalimatnya lagi Indonesia, oke juga boleh. Nah, save. Nah, atau nanti PDF aja. Nah, kemudian ini artikel teks ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini filenya dipilih aja, mungkin udah ini kita uh, konversikan file dokumen ini ke dalam bentuk PDF, save as, kemudian browse. Nah, kemudian dicari tempat penyimpanannya. Ini save as tipenya ke PDF ya Bapak Ibu. Save. Oke, kalau udah artikelnya dalam bentuk PDF dan siap untuk dipublish. Nah, dan nggak perlu ada yang diedit lagi. Jadi di di upload file. Nah, cari file PDF-nya. Ini dia, anggap aja ini dulu ya file PDF-nya Bapak Ibu. Kemudian continue. Oke, continue. Nah, ini nama file PDF-nya apa? Nggak mungkin mau diedit namanya atau enggak. Ini continue aja. Ini ketutup ya Bapak Ibu. Oke, continue aja. Oke, kemudian complete. Oke, ya. Nah, kalau udah complete seperti ini. Ini satu file aja ya Bapak Ibu. Oh, ini yang nggak jadi tadi, di delete ya. Ini satu aja ya. Galenya cukup satu aja. Itu file dokumen yang akan dipublish. Nah, kemudian berikutnya itu ke ini ya, ke isu. Nah, ke isu. Nah, mungkin di sini untuk cover nggak perlu ya, per artikelnya nggak perlu di cover biar tersusun rapi aja nanti daftar dari artikelnya per isunya. Nah, kemudian ini halaman artikelnya, misal halaman dari 10 sampai 17 ya, misalnya itu ya. Nah, kemudian ini tanggal publishnya artikelnya tanggal berapa? Ini diawali dengan tahun dulu, kemudian eh, kemudian eh, setelah tahun itu bulan, misalnya bulan sekarang itu bulan 6, kemudian tanggal 18. Nah, jika tanggal yang Bapak Ibu set di sini belum apa ya? eh, belum lewat ya atau tanggal ini mungkin tanggal yang akan datang yang Bapak Ibu set di sini maka tidak akan belum akan muncul ya sebelum datangnya tanggal tersebut. Misalnya kita publish di tanggal 3 tanggal 30 misalnya. Nah, nanti akan ke publish ke tanggal 30 atau tanggalnya dimundurkan ya jadi disesuaikan aja di sini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di save. Nah, nah artikel ini belum bisa dipublish kalau belum statusnya adalah schedule ya. Jadi statusnya di sini harus publish. Nah, jadi artikel ini perlu dimasukkan ke isu. Nah, jadi isunya itu kita pilih di sini. Nah, ini kan isunya belum ada tuh. Nah, jadi untuk membuat isu ya Bapak Ibu ada di menu isu.
Nah, kemudian create issue. Nah, kemudian volume berapa? Misalnya volume 1, nomor 1 ya, ini edisi pertama misalnya tahun 2023. Nah, misalnya bulan Juni ya. Nah, jadi deskripsi isunya ini adalah deskripsi isu ya Bapak Ibu. Misalnya saya ambil aja deskripsinya dari ini ya. Deskripsinya, isunya ya, ini aja ambil deskripsinya. Oke, atau deskripsi dari isu ini mungkin menceritakan tentang artikel-artikel yang ada. Kemudian cover ya. Jadi isu ini kalau bisa disarankan memang diberi cover ya biar lebih bagus lagi tampilannya. Nah, ini saya kasih aja cover yang ini ya. Anggap aja ini covernya dulu karena save. Kalau udah, ini di isu ini ya, itu belum ada satu artikel pun ya yang masuk ke sini. Jadi eh, ini bisa langsung dipublish aja dulu ya, dipublish. Oke, ini apakah mau kirim email atau enggak? Mungkin oke aja atau enggak? Oke aja. Oke. Nah, kita tunggu. Nah, oke. Kita lihat di back issue ya, masuk ke back issue ya. Ini statusnya sudah publish di tanggal sekarang. Oke, kita lihat di sini ya, refresh. Ya, Bapak Ibu, kita refresh. Nah, ini dia ya. Jadi eh, isu yang publish di bulan ini ya, di volume 1 nomor 1 di bulan Juni itu ini ya artikelnya. Nah, ini artikelnya belum ada karena di sini masih nol itemnya ya. Nah, maka dari itu artikel tadi kita balik lagi ke submission. Nah, lihat di aktif ya, di aktif. Nah, kemudian ini udah masuk ke tahap production ya, Bapak Ibu. Di klik view lagi. Nah, ini ke step schedule for publication atau bisa juga klik tab publication ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih isu. Nah, artikel ini mau diterbitkan ke isu mana? Nah, ini nanti kalau isunya udah banyak dibuat, nanti tinggal pilih aja. Nah, ini isu bulan Juni ya. Oke, save. Oke, muncul lagi. Ini apakah mau dipublikasikan di isu di bulan ini ya? Tanggal 18 publish. Oke, nah kalau statusnya sudah publish ya Bapak Ibu. Nah, ini published ya. Ini statusnya udah published, berarti udah bisa dicek oleh pengunjung ya, oleh umum, dari publish untuk umum. Nah, ini masuk ya Bapak Ibu di sini artikelnya. Nah, bisa dibuka artikelnya. Bapak Ibu tinggal buka aja. Nah, nanti pengunjung ya itu akan melihat artikelnya di sini ya. Bisa langsung di sini nanti akan kelihatan artikelnya. Nah, ini artikelnya ya. Nah, kemudian nah, jika suatu saat ya, ini kan artikelnya sudah publish tuh ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ingin mengubah ya, mungkin ada yang salah, mungkin halamannya atau metadatanya atau kontributornya atau referensinya mau dirubah atau filenya mau diganti, ya Bapak Ibu harus unpublish dulu ya. Unpublish dulu karena kalau bukan kalau kita tidak unpublish itu tidak akan bisa diedit, belum bisa dirubah. Jadi di unpublish dulu. Nah, sehingga yang akan muncul di sini nanti artikelnya belum ada ya, yang muncul adalah isunya aja. Nah, jadi mungkin mau merubah filenya, ini klik, ini dirubah aja, change file, kontributor mau dirubah, metadata mau dirubah, referensi mau dirubah, atau galei atau halamannya ya di sini. Oke, kalau udah selesai dirubah, oke, di schedule for publication, pastikan artikel yang dipublish itu adalah statusnya sudah published ya atau publish. Oke, publish. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Cukup mudah sekali untuk melakukan publish tanpa melalui workflow atau tanpa mengikuti workflow yang sudah disediakan. Oke, itu aja sih Bapak Ibu. Jadi udah ada artikel yang mau publish ya, yang sudah publish satu artikel. Nah, begitupun dengan artikel yang selanjutnya. Ya, itu sama konsepnya. Ya, langsung aja nanti sampai ke tahap production ya, sampai di publikasi dan sehingga tampil di halaman depannya. Jadi sehingga bisa dicek oleh pengunjung. Nanti yang akan muncul di sini judul, penulis dan halaman ya. Oke, itu aja ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya.